Jadi yang namanya alam itu sangat banyak, nggak cuma alam kandungan, alam syahadah yang biasa yang kita alami ini, alam kubur dan alam, nggak semua itu. Tapi alam itu banyak. Bahkan ada yang berpendapat alam itu ada sekitar seratusan, kurang lebih seratusan atau 130-an alam yang ada di jagat raya ini. Nah, salah satunya ya yang sudah pernah kita alami ya alam kandungan, alam di mana kita dikandung oleh ibu kita. Itu alam, bukan kandung, alam. Tempatnya di. Nah, setelah kita keluar, kita namakan namanya alam dunia. Alam syahadah yang kita lihat. Terus setelah kita mengalami alam dunia, kita nanti menjumpai alam kubur ya, tentunya setelah mati. Setelah mati itu pintu untuk menuju kepada alam kubur atau alam barzah. Setelah kita nanti di alam barzah atau alam kubur, nanti kita ada penantian lagi, yaitu untuk menuju alam akhirat, yaitu setelah dimana manusia dibangunkan dari alam kubur. Setelah alam itu dikumpulkan di alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat ya, nanti dikumpulkan di alam mahsyar, padang mahsyar. Setelah itu kita nanti bisa mengetahui siapa kita, dan di situ tidak ada orang yang memang peduli dengan yang lainnya karena sibuk dengan amal-amal kita sendiri. Niku alam. Nah, yang namanya alam kubur itu salah satu dari beberapa alam. Di sini Gusti Allah berfirman dalam Al-Qur'annya bahwa orang-orang kafir itu beranggapan bahwa mereka nanti setelah mati ya tidak akan, ya mati sudah mati, tidak ada gunanya lagi hidup. Terus Kanjeng Nabi ditentang, ya tetap dihidupkan lagi. Demi Tuhanku, nanti kalian semua akan dibangunkan lagi. Nah, niki beranggapan menepis anggapan bahwa setelah mati tidak akan hidup lagi. Makanya orang-orang yang menafikan terkirimnya doa lewat dalil ini sebenarnya sudah tertolak, karena anggapannya kalau sudah mati sudah enggak, apa-apa yang berhubungan dengan pengiriman orang mati ya sudah tidak bisa sampai, karena sudah mati, sudah hancur anggota tubuhnya. Nah, ini menepis anggapan orang yang mengatakan bahwa setelah mati tidak ada kehidupan lagi, sehingga walaupun didoakan sebagai bagaimanapun caranya tidak akan sampai, tapi tetap di sini sampai. Kalau doa kepada orang yang sudah mati kok tidak sampai, kenapa? Ya di situ dalam Al-Qur'an dalam ayat lain disebutkan Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudaraku yang telah mendahului mati dari kami, tadi yang sudah mendahului mati. Terus Rabbana la wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi jangan, ya Allah, jangan
menjadikan tutup bagi kami kepada orang-orang iman, ya, kepada orang-orang iman, dan Tuhan maha mengampuni segala dosa dan maha belas kasihan. Ini salah satu dalil yang beranggapan doa kepada orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Ternyata dalam Al-Quran ada. Itu berhubungan dengan tidak percayanya kepada orang-orang yang doanya tidak sampai kepada orang mati. Terus di situ Zama dan Zama Latina Kafaru itu menepis anggapan bahwa orang yang sudah mati itu tidak akan hidup lagi. Ya, namanya iman ya tentunya harus totalitas, tidak setengah-setengah. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan iman, mengetahui iman? Ya dengan cara, satu-satunya cara dengan perbanyak mengaji. Perbanyak mengaji kepada orang-orang yang memang paham akan keimanan, bukan sebatas ngaji-ngaji tok, tapi paham tentang keimanan. Karena kita mengaji keimanan kepada orang yang salah, ya terjadinya nanti akan fatal. Yang namanya iman tentunya mempercayai sesuatu yang secara indera, baik perasa ataupun 5 panca indera, itu ya tidak bisa merasakan. Karena ya tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi kadang-kadang bisa merasakan berhubungan dengan alam gaib. Maksudnya alam yang tidak bisa kita lihat. Melihat ada jin dan seterusnya. Melihat ada malaikat dan seterusnya. Terus beriman kepada hari akhir. Nah, itu kan perlu dipercayai. Nah, yang namanya iman itu ya mempercayai hal-hal yang memang secara kasat mata, secara indera, sebagian ataupun seluruh panca indera itu tidak merasakan. Tapi sebenarnya sebagian panca indera bisa merasakan. Contohnya keberadaan kita hidup itu merasakan nikmat, merasakan susah dan sebagainya. Itu yang memang harus diimani, bahwa tentunya yang menciptakan senang, susah, duka dan sebagainya ya Gusti Allah. Secara hakikatnya yang menciptakan susah, senang, bahagia, sedih, dan berbagai rasa campur jadi satu ya hanya Allah. Itu ya kita merasakan, tapi kita tidak melihat Allah secara kasat mata, dan ini harus kita imani. Kita tidak melihat keberadaan orang yang mati di alam kubur, tapi kita wajib iman. Kalau tidak percaya, kita mati dulu baru kita percaya. Kita mati dulu baru kita percaya bahwa doa orang yang hidup itu sampai. Kalau belum sampai ya boleh, ya di situ baru, karena kita hidup di dunia belum tahu. Tapi kadang-kadang kita hidup di dunia didoakan orang lain ada manfaatnya. Semisal ada seseorang minta doa, ya Allah, saya minta orang itu diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, diberikan perlindungan. Ya secara kenyataan ya kita tahu atau tidaknya doanya dikabulkan untuk dia yang merasakan. Dan kita
mendapat pahala karena saling mendoakan satu sama lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.